Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Elma Bahari Jayanasi, nomor induk mahasiswa 191100053. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang karakteristik peserta didik jenjang madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah, serta historical thinking skill. Baik, saya akan menjelaskan tentang karakteristik peserta didik MI dan MTS. Karakteristik peserta didik. Regel mengatakan karakteristik peserta didik adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan yang telah dimilikinya. Menurutnya, dalam sebelum melakukan pembelajaran, pendidik perlu mendesain pembelajaran dengan langkah-langkah berikut, dan melakukan analisis tujuan dan karakteristik dari pembelajaran, menganalisis sumber-sumber belajar, hingga melakukan analisis karakteristik siswa. 4. Menetapkan tujuan belajar dan isi pembelajaran. 5. Menetapkan strategi pengorganisasian isi pembelajaran. 6. Menetapkan strategi penyampaian isi pembelajaran. 7. Menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran. 8. Mengembangkan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. Tetapi pada diskusi kali ini kita hanya akan membahas tentang bagaimana sih karakteristik peserta didik pada jenjang madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah. Nah, pada perkembangan peserta didik jenjang MI sederajat, yakni kita dapat melihat dari 3 perkembangan. Yang pertama adalah perkembangan fisik, di mana pada usia 5-8 tahun perkembangan lebih lambat dibandingkan pada masa kanak-kanak. Koordinasi mata berkembang dengan baik, masih belum mengembangkan otot-otot kecil, kesehatan umum relatif tidak stabil, dan mudah sakit, rentan, dan daya tahannya kurang. Sedangkan pada usia 8-10 tahun terjadi perbaikan koordinasi tubuh, ketahanan tubuh bertambah. Nah, pada usia ini anak laki-laki cenderung memiliki aktivitas yang ada kontak fisik. Seperti apa? Seperti berolahraga, ini sepak bola, kemudian basket, belum basket, mungkin seperti yang lebih ringan ya, seperti badminton ataupun berkelahi. Jadi pada usia ini anak-anak cenderung lebih dikenal nakal gitu, karena pada usia ini memang anak laki-laki itu cenderung memiliki aktivitas yang ada kontak fisik seperti itu. Kemudian pada usia 10-12 tahun perempuan mulai mengalami kematangan seksual pada umur 12 tahun, sedangkan laki-laki hanya 5% yang mencapai kematangan seksual. Kemudian yang kedua adalah perkembangan psikomotorik. Nah, pada masa anak besar, perkembangan psikomotoriknya diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yakni yang pertama adalah keterampilan menolong diri sendiri, di mana anak-anak dapat melakukan aktivitas yang berkaitan dengan dirinya secara mandiri, seperti mandi, makan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah keterampilan bermain, di mana anak dapat meningkatkan keterampilannya dalam bentuk permainan seperti melempar atau menangkap bola, kemudian bermain dengan teman sebayanya, kejar-kejaran, atau yang lainnya. Jadi dari bermain itu mereka bisa meningkatkan keterampilannya. Yang ketiga adalah keterampilan menolong orang lain. Nah, hal ini itu bisa seperti merapikan tempat tidurnya, membantu menyapu atau membersihkan tebu, menyiram tanaman, memberi makan hewan, seperti itu. Dan yang terakhir adalah keterampilan akademik. Keterampilan akademik ini itu
waktu di mana anak-anak ini sudah senang untuk menggambar, melukis, menari, dan sebagainya. Yang ketiga adalah perkembangan akademik, di mana perkembangan kognitif pada usia 7-11 tahun ada pada tahap operasional konkret dan operasional formal. Pada tahap operasional konkret, yakni umur 7-11 tahun. Kemudian pada tahap operasional formal mulai 11 tahun sampai 15 tahun. Nah, pada tahap operasional konkret, anak mampu melakukan pengurutan dan klasifikasi terhadap objek maupun situasi tertentu. Anak mampu memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Sifat egosentrisnya pun mulai menghilang secara perlahan-lahan. Seperti yang Anda ketahui, anak-anak sebelum usia 7 tahun, sikap egosentrisnya yang mementingkan dirinya sendiri itu sangat kuat. Misalnya, contoh, seorang anak ingin es krim. Ketika ia melihat abang-abang yang jualan es krim, maka anak itu meminta orang tuanya untuk memberikan es krim. Jika orang tuanya tidak memberikannya, maka dia menangis sampai orang tuanya memberikan es krim. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan pada umur 7 tahun, mulai umur 7, sikap egosentris ini sudah mulai menurun. Dia sudah bisa melihat sudut pandang dari orang lain, seperti itu. Kemudian pada tahapan operasional formal, pada masa ini anak mampu berpikir abstrak dan menguasai penahanan. Ia dapat menarik kesimpulan dari informasi-informasi yang tersedia. Jadi dari berbagai informasi dia sudah bisa menarik kesimpulan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah perkembangan karakteristik siswa madrasah sanawiyah. Nah, dari siswa MTS ini kan pada kisaran remaja ya. Nah, ini lebih kompleks. Kita dapat melihat dari 6 perkembangan, yakni pertama perkembangan fisik. Kemudian yang kedua adalah perkembangan emosi. Yang ketiga adalah perkembangan sosial. Yang keempat perkembangan kepribadian. Yang kelima perkembangan moral. Dan yang terakhir adalah perkembangan intelektual. Kita akan membahas satu demi satu, yakni yang pertama adalah perkembangan fisik. Perkembangan fisik siswa terjadi secara eksternal dan internal. Secara eksternal meliputi perubahan bagian badan, berat badan, komposisi tubuh, organ, dan ciri-ciri sekunder. Sedangkan secara internal meliputi sistem pencernaan, peredaran darah, pernapasan, endokrin, jaringan tubuh, dan jaringan otak. Kemudian yang kedua adalah perkembangan emosi siswa. Nah, perkembangan emosi siswa ini dekat dengan fenomena psikologis, yakni temperamen, kepribadian, motivasi, suasana hati atau mood, dan juga perasaan atau feeling. Nah, seorang psikolog, Paul Ekman, mengatakan ada 6 emosi dasar manusia. Yang pertama adalah takut, kedua muak, marah, terkejut, senang, dan sedih. Kemudian, Bihler menemukan ciri emosional remaja yang berusia 12-15 tahun, yakni 1. Siswa cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka. 2. Siswa mungkin bertingkah laku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri. 3. Ledakan-ledakan kemarahan sangat mungkin terjadi. 4. Siswa cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan membenarkan pendapatnya sendiri yang disebabkan kurangnya rasa percaya diri. Yang kelima, siswa mulai mengamati orang tua dan guru-guru mereka secara lebih objektif. Nah, perkembangan selanjutnya adalah perkembangan sosial siswa. Perkembangan sosial siswa perkembangan sosial merupakan proses pembentukan konsep diri seseorang dalam masyarakat.
Nah, Erikson itu berpendapat ada 8 tahapan cara terpisah mengenai perkembangan ego dalam perkembangan sosial pada manusia. Nah, untuk remaja ini ada identitas versus peranan, yakni pada usia 12 sampai 18 tahun, di mana seorang mulai dihadapi pada kondisi pencarian identitas diri dalam kehidupannya. Pada tahap ini pengaruh lingkungan sekolah semakin besar bagi perkembangan sosial siswa. Dalam hal ini kondusif tidaknya lingkungan yang dihadapi anak di sekolah akan membantu siswa dalam perkembangan sosialnya yang ke arah positif. Pada usia 6-18 tahun, perkembangan sosial siswa sangat banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. Iya, saiki ya. Kemudian, yakni adalah perkembangan kepribadian siswa. Santrop mengumpulkan bahwa ada 5 faktor kepribadian pada diri remaja dan diakronimkan menjadi ASEAN. Dalam bahasa Inggris ini apa saja? Ini pertama adalah keterbukaan, kedua kehati-hatian, keempat supel, ketiga supel, keempat keramahan, kelima adalah kestabilan emosi. Nah, perkembangan kepribadian siswa ini berimplikasi terhadap beberapa hal berikut, yakni pertama adalah penanaman nilai religius dan moral setiap pertemuan pembelajaran agar ini dilakukan kepada siswa berkembang ke arah positif. Yang kedua adalah pemahaman diri remaja tentang dirinya sendiri, karena mereka belum stabil dalam memahami dirinya. Kemudian yang ketiga adalah siswa usia remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap berbagai hal. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah perkembangan intelektual siswa. Nah, pada siswa jenjang madrasah sanawiyah itu terdapat pada tahapan operasional formal, yakni perkembangan intelektual yang terjadi pada usia 11-15 tahun. Pada tahapan ini, kondisi berpikir anak 1, yakni bekerja secara efektif dan inovatif, 2, menganalisis secara kombinasi, 3, berpikir secara proporsional, 4, menarik generalisasi secara mendasar pada suatu macam isi. Nah, yang terakhir adalah perkembangan moral siswa. Mbak Nafis. Oh iya, Mbak Nafis, terima kasih banyak. Nah, moral ini lekat dengan baik atau buruknya sesuatu perbuatan. Nah, kemudian John Dewey membagi tahapan-tahapan perkembangan moral, yakni pertama tahapan peran moral, kedua tahapan konvensional, dan ketiga adalah tahapan otonom. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan terkait historical thinking skill. Historical thinking skill menurut Bruce Ovan ialah apa yang dilakukan siswa dalam upaya untuk mengembangkan keterampilan berpikir kesejarahan. Jadi di sini yang dimaksud dengan keterampilan berpikir kesejarahan ialah kemampuan untuk membedakan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang dengan cara membangun pertanyaan, mencari dan mengevaluasi bukti-bukti, membandingkan dan menganalisis kisah sejarah, dan mengilustrasikan sejarah menurut versi masing-masing dari siswa tersebut. Sedangkan pada prinsipnya ialah mengajak siswa untuk terlibat dalam upaya untuk membangun mentalnya, misal dalam menganalisis, mengkritisi sebaran fakta, informasi, dan catatan sejarah. Oleh karena itu, kebutuhan dalam artefak
dokumen, catatan sejarah sangat diperlukan untuk membangun keterampilan berpikir dalam kesejarahan ini. Selanjutnya ialah tujuan historical thinking skill. Adapun tujuan dari berpikir kesejarahan antara lain diutarakan oleh Bettelheim yang mengatakan bahwa sejarah akan memperluas pengalaman siswa, dan juga dikatakan oleh Phoenix bahwa sejarah dapat menghubungkan siswa dengan akarnya dan mengembangkan rasa memiliki. Jadi di sini tujuan dari historical thinking skill ada dua, yakni memperluas pengalaman siswa dan mengembangkan rasa memiliki. Agar dapat mencapai apa yang dikemukakan oleh Bettelheim dan Phoenix terkait tujuan sejarah, akan dikembangkan lagi ke dalam dua landasan utama, yaitu yang pertama pemahaman sejarah, yang kedua keterampilan berpikir kesejarahan. Landasan utama mengembangkan sejarah yang pertama ialah pemahaman sejarah. Pemahaman sejarah didefinisikan sebagai apa yang harus dilakukan oleh siswa tentang sejarah, baik berupa sejarah keluarga, masyarakat, negara, dan dunia. Jadi pemahaman sejarah di sini juga termasuk gambaran dari catatan aktivitas manusia dalam aspek sosial, politik, sains, teknologi, dan budaya yang diselaraskan dengan tingkatan pemahaman siswa. Jika diuraikan, maka di sini terdapat tiga tujuan ya, manfaat dari sejarah. Yang pertama, melalui sejarah kita dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang masyarakat, perbedaan dan perubahan pola struktur keluarga, perbedaan peran laki-laki dan perempuan, peran anak, serta hubungan antara individu dengan kelompoknya. Yang kedua, melalui sejarah siswa dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pola ilmiah untuk mencari pemahaman tentang dunia tempat manusia hidup dan melakukan sesuatu dengan lebih baik dan efisien. Yang ketiga, melalui sejarah siswa dapat memahami iklim politik yang berkembang dalam masyarakat lokal hingga kepada masyarakat dunia. Yang kedua, keterampilan berpikir kesejarahan. Keterampilan berpikir kesejarahan adalah kemampuan yang harus dikembangkan siswa agar dapat membedakan waktu lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi ini sudah saya terangkan sebelumnya, bahwasanya keterampilan berpikir kesejarahan di sini adalah kemampuan untuk membedakan masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang dengan cara melihat, mengevaluasi, membandingkan dan menganalisis, serta membangun suatu cerita sejarah berdasarkan pemahaman yang sesuai dengan tingkatan perkembangan pemikirannya. Selain itu, sejarah dapat membuka kesempatan bagi siswa untuk melakukan analisis terhadap aktivitas manusia dan hubungannya dengan sesama, agar terciptanya atmosfer yang demikian, maka siswa harus dikondisikan untuk aktif, bertanya, dan belajar. Tidak hanya secara pasif menyerap informasi berupa fakta, nama, dan angka tahun sebagai suatu kebenaran dalam sebuah cerita sejarah. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan keterampilan berpikir kesejarahan. Terdapat 5 tahap atau bentuk untuk mengembangkan kemampuan kesejarahan. Yang pertama tentang chronological thinking atau proses kronologis. Jadi pada tahap awal ini kita diharapkan dapat membedakan dimensi waktu sebuah kejadian sejarah, baik pada waktu
masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang, dengan tujuan untuk dapat mengidentifikasi urutan waktu atas terjadinya sebuah cerita sejarah. Kemudian yang kedua ialah historical comprehension, yang mana kemampuan untuk mendengar dan membaca cerita dan narasi sejarah dengan penuh pengertian. Jadi di tahap yang kedua ini kita diharapkan dapat mendengar dan membaca sebuah cerita dengan tujuan untuk mengidentifikasi elemen dasar dari suatu narasi atau suatu kisah, sehingga kita dapat mengembangkan kemampuan dan menggambarkan suatu sejarah menurut pengalaman kita. Kemudian yang ketiga, historical analysis and interpretation, yang mana kemampuan untuk membandingkan dan membedakan pengalaman. Pengalaman di sini berupa kepercayaan, motivasi, tradisi dalam suatu masyarakat dengan sudut pandang yang berbeda-beda, baik secara kelompok maupun individual, berdasarkan latar belakang yang berbeda dan pada kurun waktu yang bervariasi. Kemudian yang keempat, historical research capabilities, yang mana kemampuan untuk mengformulasikan, menyusun atau merumuskan sebuah pertanyaan-pertanyaan sejarah berdasarkan dokumen bersejarah, baik berupa foto-foto, artefak, kunjungan ke situs bersejarah, dan dari kesaksian pelaku sejarah. Kemudian yang terakhir, historical issues analysis and decision making, yang mana kemampuan mengidentifikasi permasalahan masyarakat di masa lampau untuk menjadi pembelajaran pada masa sekarang, misalkan terhadap suatu literatur sejarah komunitas lokal pada suatu masyarakat, yang mana guna mengambil keputusan pada masa sekarang. Baik, tadi adalah pemaparan dari kelompok kami. Atas kekurangan dan keterbatasan atas penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.